Halo teman-teman, calon peserta didik baru PPDB tahun 2024. Sekarang jenjang SMP membuka pendaftaran online loh. Tahun ajaran 2024-2025. Pendaftaran akan dibagi menjadi 4 jalur: zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, prestasi. Untuk mengetahui persyaratan dan lain-lain, mari kita simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut petunjuk teknis PPDB online tahun pelajaran 2024 per 2025. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Jenjang SMP, PPDB 2024. Penerimaan peserta didik baru, pada jenjang Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Blanakan. Tahun pelajaran 2024 per 2025. SMP Negeri 1 Blanakan berkarakter pasti. Alamat, Jalan Raya Blanakan, nomor 01, Blanakan Subang. Sebelum lanjut ke paparan teknis PPDB online 2024, jangan lupa like dan subscribe. Selamat datang di PPDB SMP Negeri 1 Blanakan tahun pelajaran 2024 per 2025. Alur sistem pendaftaran. 1. Operator SMP mendaftarkan CPD dengan cara mendaftarkan baru data CPD atau memilih berdasarkan sekolah asal, melengkapi biodata CPD, melengkapi persyaratan umum CPD, melengkapi persyaratan khusus CPD, melengkapi data orang tua CPD. 2. Advisor SMP melakukan verifikasi CPD. A. Menerima hasil pendaftaran. B. Menolak hasil pendaftaran dengan memberikan alasan. Alur sistem pendaftaran SMP oleh sekolah asal atau SD. Yang pertama, operator SD melengkapi 1. Persyaratan umum atau biodata calon peserta didik. Berikutnya, persyaratan khusus sesuai jalur pendaftaran. Yang kedua, operator SD mendaftarkan calon peserta didik dengan cara A. Sesuai dengan jalur di persyaratan khusus. Berikutnya, memastikan biodata calon peserta didik sudah sesuai. Yang C, memastikan persyaratan sudah sesuai. Dan yang terakhir, menginputkan data orang tua. Advisor SMP melakukan verifikasi. Sistem pendaftaran ke SMP oleh Mandiri. Pendaftar melengkapi yang pertama, persyaratan umum, yaitu biodata peserta didik. Yang kedua, persyaratan khusus sesuai jalur pendaftaran. Berikutnya, pendaftar mendaftarkan diri dengan cara A. Sesuai dengan jalur di persyaratan khusus. B. Memastikan biodata calon peserta didik sudah sesuai. Yang C. Memastikan persyaratan sudah sesuai. D. Menginputkan data orang tua. Terakhir, yang ketiga, advisor SMP melakukan verifikasi calon peserta didik. Yang pertama, advisor SMP menerima hasil pendaftaran. Berikutnya, menolak hasil pendaftaran dengan memberikan alasan.
Persyaratan PPDB SMP tahun 2023-2024 SMPN 1 Blanakan. Calon peserta didik baru kelas 7 SMP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, berusia paling tinggi 15 tahun pada 1 Juli tahun pelajaran. Dan yang kedua, telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat. Dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Persyaratan bukti kelulusan pada satuan pendidikan sebelumnya harus dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan batas usia dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Persyaratan umum. 1. Akta kelahiran calon peserta didik baru. Kedua, kartu keluarga atau KK. Ketiga, data lokasi tempat tinggal calon peserta didik baru hasil aplikasi teknologi informasi. Keempat, KTP orang tua. Kelima, dokumen kelulusan SD, MI atau paket A. Yang keenam, bukti keikutsertaan calon peserta didik baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah kota bagi calon peserta didik baru jalur afirmasi. Ketujuh, surat pindah tugas orang tua atau wali bagi calon peserta didik baru jalur perpindahan tugas orang tua atau wali atau surat keterangan belajar mengajar guru. Kedelapan, nilai raport sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesembilan, sertifikat atau piagam penghargaan bagi calon peserta didik jalur prestasi berdasarkan perlombaan atau penghargaan yang panitianya ditetapkan oleh pemerintah. Dan surat pernyataan orang tua atau wali calon peserta didik baru. Berikutnya persyaratan PPDB SMP tahap 1. Zonasi. Paling sedikit kuotanya 50%. Merupakan jalur PPDB dengan seleksi menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi zona kecamatan dengan mempertimbangkan letak geografis yang dihitung berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Paling sedikit kuota tadi sudah dijelaskan 50%. Afirmasi. Bisa menggunakan kartu program keluarga harapan PKH, kartu Indonesia Pintar, atau data DTKS Dinas Sosial Kabupaten Subang. Kuota paling banyak 25%. Jalur berikutnya, perpindahan tugas orang tua. Syarat yang bisa dilampirkan: 1. Surat perpindahan mutasi tugas dari pimpinan instansi, lembaga atau perusahaan. Kedua, TMT surat perintah maksimal 1 tahun. Ketiga, SK mengajar bagi anak guru. Kuotanya paling banyak 5%. Persyaratan PPDB SMP tahap 2. Sisa kuota. Akademis. Jalur prestasi nilai rapot dari semester 1 hingga semester 5 yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat dari sekolah asal. Ini jalur prestasi akademis menggunakan nilai rapot. Yang kedua, jalur prestasi non-akademis. Bisa dari bidang olahraga, seni, lomba mata pelajaran dengan
bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Kriteria jalur PPDB. Zonasi. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Kedua, seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan dalam wilayah zonasi melalui metode radius. Ketiga, domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada kartu keluarga atau KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Keempat, apabila kurang dari 1 tahun terjadi perubahan data kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi. Kelima, dalam hal perubahan KK atau kartu keluarga karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut. Yang keenam, nama orang tua atau wali calon peserta didik baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan orang tua wali calon peserta didik baru yang tercantum pada raport atau ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan atau kartu keluarga sebelumnya. Yang ketujuh, dalam hal terdapat perbedaan orang tua atau wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf G, maka kartu keluarga terakhir dapat digunakan jika orang tua atau wali meninggal dunia, bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir, yang harus dibuktikan dengan surat kematian atau surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang. Kedelapan, dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud, terdapat dugaan pemalsuan dokumen, pelaku dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesembilan, jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Kriteria jalur afirmasi. Yang pertama, jalur afirmasi SMP paling banyak 25% dari daya tampung satuan pendidikan. Yang kedua, bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain KIP, Kartu Program Indonesia Pintar yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik, Kartu Peserta Program Keluarga Harapan PKH yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial, atau data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat atau KIS dan surat keterangan tidak mampu. Yang keempat, bagi calon peserta didik penyandang disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan atau dokter spesialis, surat keterangan dari psikolog, dan atau kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
Yang kelima, seleksi jalur afirmasi untuk calon peserta didik baru SMP memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi. Berikutnya, jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Kriteria jalur PPDB perpindahan tugas orang tua. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali peserta didik SMP paling banyak 5% dari daya tampung satuan pendidikan. Yang kedua, perpindahan tugas orang tua atau wali peserta didik dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi atau lembaga atau perusahaan yang memperkerjakan dan surat keterangan pindah domisili orang tua atau wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang ketiga, perpindahan tugas orang tua atau wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua atau wali paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Yang keempat, untuk anak guru atau tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa presentasi jalur perpindahan orang tua atau wali yang tidak terpenuhi, haruslah pada sekolah di mana orang tua atau walinya sebagai guru atau tenaga kependidikan pada sekolah yang sama. Yang kelima, seleksi jalur perpindahan tugas orang tua atau wali untuk calon peserta didik baru SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut: usia dan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan dalam wilayah zonasi. Kriteria jalur PPDB prestasi. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua atau wali, dibuka pendaftaran tahap kedua melalui jalur prestasi. PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan 1. Raport yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai raport peserta didik dari sekolah asal dan atau prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Kedua, rapor menggunakan nilai rapor pada 5 semester terakhir yang didata pada Dapodik. Yang ketiga, bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi, terdiri dari sains, teknologi, riset, dan atau inovasi. Keempat, bukti atas prestasi non-akademik diperoleh dari kompetisi di bidang seni budaya dan atau olahraga. Kelima, tanpa membatasi jenis seni budaya dan atau olahraga, sekolah tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi. Keenam, kompetisi sebagaimana dimaksud dalam huruf D dan E memiliki kriteria sebagai berikut: minimal pada tingkat kabupaten kota dan dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan, non diskriminasi. Ketujuh, bukti atas prestasi akademik atau non akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah BUMD, dan atau lembaga lainnya. 8. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. 9. Bukti
Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan kelompok beregu. 10. Dalam seleksi jalur prestasi, satuan pendidikan dapat memverifikasi dan memvalidasi dokumen prestasi dengan mengidentifikasi keberlangsungan penyelenggaraan kompetisi melalui berbagai media dan atau mengakses laman https://simt.kemendikbud.go.id atau https://kurasi pusat prestasi nasional.kemendikbud.go.id terhadap sertifikat kompetisi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kementerian, lembaga pemerintahan, atau lembaga lainnya. Jadwal pendaftaran PPDB online Kabupaten Subang 2024. Jalur zonasi 10 Juni 2024 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai 14 Juni 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Jalur afirmasi disabilitas dan keluarga tidak mampu dilaksanakan 10 Juni 2024 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai 14 Juni 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Jalur perpindahan tugas orang tua dibuka 10 Juni 2024 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai 14 Juni 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan jalur prestasi baik akademik ataupun non-akademik dibuka pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai 28 Juni 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Untuk verifikasi dan validasi data dilaksanakan pada 1 Juli 2024 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai 5 Juli 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Pengumuman hasil PPDB online pada tanggal 8 Juli 2024. Jadwal masa sanggah 10 Juli 2024 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai 13 Juli 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Pengumuman setelah masa sanggah 15 Juli 2024. Untuk informasi sekolah kunjungi laman https://subang.dppd.deltamaya.online/info-sekolah-info atau scan barcode yang tertera. Sumber laman web Disdikbud Subang, copyright 2024, all right reserved. Terima kasih untuk perhatiannya terhadap apa yang kami sampaikan terkait PPDB online atau penerimaan peserta didik baru online tahun ajaran 2024-2025 SMP Negeri 1 Blanakan.